Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan lanjutan kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam, yaitu kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam dengan semua mukjizatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam berdakwah ke Mesir ditemani oleh sepupunya bernama Harun. Harun ini pun diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun dan Nabi Musa pun menuju ke istana Mesir. Dalam perjalanan menuju istana, Nabi Musa banyak sekali melihat perubahan di Mesir. Kaum Bani Israel di sini banyak sekali dijadikan budak oleh Fir'aun. Melihat hal itu, Nabi Musa sangat sedih sekali. Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam pun melanjutkan perjalanan ke istana Fir'aun. Sesampainya di istana, mereka berdua langsung menghadap Fir'aun. Ketika menghadap itu, Fir'aun pun berkata, "Hei Harun, kenapa kamu menghadap dan kamu membawa siapa? Aku hanya mengenalmu, Harun." Nabi Harun pun menjawab, "Ini adalah Musa adikku, aku pikir kau mengenalnya." Nabi Musa alaihissalam pun berkata, "Wahai Fir'aun, kami berdua adalah utusan Allah. Tujuan kami datang ke sini adalah memintamu untuk membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan yang sangat kejam." Dengan nada yang sangat marah sekali, Fir'aun pun berkata, "Oh, jadi kamu Musa yang dari kecil kita besarkan di sini dengan kemewahan, yang telah membunuh rakyatku orang Kipti, dan sekarang meminta sesuatu yang gak masuk akal sama sekali. Dasar kau Musa orang yang gak tahu berterima kasih." Pemberian fasilitas mewah Fir'aun kepada Nabi Musa kecil hingga dewasa tidak sebanding dengan kaum Bani Israel yang dijadikan budak. Nabi Musa menjelaskan kejadian sebenarnya kepada Fir'aun. "Pria yang terbunuh olehku, orang Kipti itu, aku tidak sengaja membunuhnya. Dan aku pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah pun mengampuniku. Dan ketika aku bertobat keluar dari Mesir, aku pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun memberiku pengetahuan dan banyak ilmu, serta mengangkatku menjadi seorang Rasul." "Hai Musa, siapa yang kau maksud Tuhan semesta alam itu?" "Tuhan yang sebenarnya adalah aku, karena akulah yang memberimu banyak ilmu waktu kau kuasuh." "Bukan wahai Fir'aun, Tuhanku adalah Tuhan semesta alam, Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta ini." Dan Nabi Harun pun menimpalinya, "Benar ya Fir'aun bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam." Fir'aun pun kembali marah, "Omong kosong, pandai sekali kalian membual. Wahai Fir'aun, Allah adalah Tuhanmu dan Tuhan kita semua." Dengan nada yang sangat marah, Fir'aun pun kembali berkata, "Sungguh Tuhanmu itu sudah sangat gila karena telah menyuruh rasul-rasul sepertimu. Dengarkan Musa dan Harun, jika kalian masih menyembah Tuhan selain aku, maka penjara adalah tempatmu." Walaupun Nabi Musa dan Nabi Harun selalu diancam oleh Fir'aun, mereka berdua tetap berdakwah dengan lembut dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi mereka. Nabi Musa berkata dengan sopan dan lembut, "Wahai Fir'aun, jika kutunjukkan bukti kerasulanku, apakah kamu akan tetap memenjarakan kami berdua?" Fir'aun pun terdiam sejenak dan memikirkan sesuatu. Fir'aun pun kembali berteriak,
"Wahai pengawal, kumpulkanlah semua penyihir istana." Setelah para penyihir yang sangat banyak sekali itu pun berkumpul, lihatlah, itu ada Musa dan Harun. Mereka berdua ingin membuktikan kerasulannya. "Dan tunjukkanlah kesaktian kalian, agar Musa dan Harun ini tidak besar kepala." Setelah mendapat perintah dari Fir'aun, para penyihir pun rapat. Dan hasil rapat para sihir itu, mereka semua sepakat akan menyihir tali menjadi ular. Namun penyihir itu pun bertanya kembali kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, jika kita semua dapat mengalahkan Musa, apa yang kami dapat?" "Tenang saja, apapun yang kalian inginkan akan kuberikan, termasuk menjadi orang kepercayaanku dan terdekat." Akhirnya para penyihir dan Musa pun dibawa ke tengah lapangan agar dilihat oleh semua warga, dengan tujuan untuk mempermalukan Musa dan Harun. Setelah sampai lapangan dan semuanya berkumpul, Nabi Musa pun berkata, "Silahkan kalian mulai dulu." Para penyihir ini pun melemparkan tali-tali kecil ke tengah lapangan, dan tali-tali ini pun berubah menjadi ular. Ularnya pun sangat banyak sekali. Sebenarnya tali-tali itu tidak berubah menjadi ular, hanya pandangan mata mereka saja yang ditutup oleh setan agar melihat itu adalah ular. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun melemparkan tongkatnya, dan tongkat Nabi Musa alaihissalam ini pun berubah menjadi ular yang sangat besar sekali. Dan ular itu memakan ular-ular kecil yang disulap oleh para penyihir tersebut. Melihat hal itu, para penyihir dan warga pun sangat takjub, karena mereka tahu bahwa ularnya Musa itu adalah bukan sihir dan benar-benar ular betulan. Akhirnya warga dan para penyihir itu pun banyak sekali yang mengakui kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Mereka semua bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Allah alam semesta, Tuhannya Musa dan Harun." Dengan nada marah, Fir'aun pun berkata, "Kenapa kalian beriman tanpa izin dariku? Kalian semua akan kusiksa, dan kupotong tangan dan kaki kalian secara bersilangan, dan akan kusalib." Para penyihir itu pun tidak takut akan ancaman Fir'aun, dan mereka tetap pada pendiriannya. Mereka semua berdoa seperti diceritakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 51. "Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman." Itu tadi ringkasan dakwah Nabi Musa alaihissalam dengan salah satu mukjizatnya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.